Sepatu ini harganya kayak tiket Jakarta Osaka. Udah di beauty shop belum? Anjing. Halo guys, Dimas sini dan gue kembali lagi sama brand Jepang-Jepangan. Iya, karena gue panas. Orang lain di sosmed itu postingnya Jepang. Bahkan sahabat gue tadi pagi baru posting ke Disneyland. Gue nggak mau kalah dong. Akhirnya gue potong-potong aja sepatu Jepang. Oke, sepatu ini tuh kalian udah lihat ya belanjanya di Starting Line. Jadi kalau kalian pengen sepatu Jepang-Jepangan juga yang lumayan komplit dalam satu toko, nggak ada salahnya buat main ke Starting Line. Karena kalau buat Mizuno ini nih, kita cari ke beberapa toko, ternyata yang paling banyak koleksinya itu di Starting Line. Lanjut bahas sepatunya ya. Sepatu ini tuh unik, terbilang baru juga ya, Wave Rebellion Pro 3. Dimana ini jadi banyak wishlist juga buat para pelari pro. Ya kalau masih newbie kayaknya enggak, karena udah terkenal sebenarnya kalau Wave Rebellion ini yang seri pro-nya itu sangat-sangat tidak ramah sama pelari FOMO, pelari newbie. Ya ini cocoknya buat orang-orang yang sudah sangat pro. Kenapa? Karena kalian bisa lihat sendiri aja, geometri yang aneh ini nggak bisa cocok sama banyak kaki orang-orang yang baru mulai lari. Bahkan gue pun nggak ngerasa cocok dengan sepatu ini. Cocoknya mungkin buat kalian-kalian yang memang udah konsisten nih, larinya udah lama, formnya udah bagus. Karena apa? Karena akhirnya dengan geometri ini baru bisa cocok kalau kalian lari dengan mendarat di bola-bola kaki. Bukan nggak bisa sih kalau kalian mendaratnya di bagian depan atau bagian belakang, cuman nggak maksimal aja. Nanti gue jelasin pas lagi bongkar-bongkar sepatunya. Di luar itu gue mau kasih apresiasi khusus buat siapapun yang ngedesain sepatu ini. Karena kita tahu ya, Jepang itu terkenal sama sesuatu yang unik-unik, bahkan cenderung aneh, out of the box. Bukannya itu. Maksudnya kan kita biasa lihat nih, orang Jepang idenya sampai bikin Gundam gitu ya, sampai bikin Pokemon. Nah, ini adalah salah satu idea out of the box orang Jepang yang sangat-sangat manis sih sebenarnya kalau kita lihat ya. Aneh tapi masih bisa dinikmati secara estetika. Nah, karena kita bukan YouTuber yang bahas estetika, langsung aja kali ya kita gas bedah sepatunya. Apa sarapan pagi kamu? Lagi bubuk midsole dari Mizuno Rebellion Pro. Dan ini dia Mizuno Wave Rebellion Pro 3. Nah, kayak biasa gue udah pegang catatannya dan langsung aja kita bahas materialnya mulai dari upper. Jujur aja dari segi upper ini gue agak kaget karena banyak reviewer luar bilang kalau mereka tidak merasa ini uppernya cukup kuat. Padahal sebenarnya feel-nya itu cukup enak ya. Touch feel atau hand feel-nya itu sangat juara bahkan ya, sampai dalamnya itu nyaman banget. Tapi kenyataannya di tes tarik kita itu cuma 3,3 kg force. Ini rata-rata bawah ternyata ya. Belum lagi pas kita Dremel, itu ketahanannya juga di bawah rata-rata karena di detik ke-6 itu udah jebol dari 10 detik yang biasanya super shoes lain tuh bahkan yang uppernya lebih tipis dari ini bisa bertahan lebih lama lagi. Ya ternyata itu toh jawabannya ya. Meskipun kita juga harus ingetin kalian, ini tuh super shoes, sepatu yang dipakai waktu tertentu aja, misalnya waktu race day, bukan buat dipakai daily atau sering-sering. Jadi wajar kalau daya tahannya nggak terlalu bagus. Kemudian kalau ada yang nanya nih ya, gimana bedanya sama seri sebelumnya? Jujur, kita belum pernah nyobain seri sebelumnya, tapi kalau dengar dari Arahman sih, katanya ini material upper masih mirip-mirip sama versi 2-nya. Beberapa bagian yang harus kalian perhatiin dari uppernya. Di bagian heel tab-nya nih, ini sebenarnya gak ganggu ya, materialnya lembut banget, tapi dia agak terlalu ke atas gitu posisinya, nggak bisa nekuk ke bawah. Nah, khawatirnya kalau kalian pakai kaos kaki rendah, dia bisa ngeganggu aja. Kalau sampai bikin luka atau blister, menurut gue sih enggak. Terus di bagian tangnya ini non gaseti tang. Nah, di bagian dalam ini ada warna abu-abu nih. Ini bisa memperkuat si sepatunya, jadi support-support di bagian uppernya itu baik sekali. Fun fact-nya juga, bagian collar ini adalah bagian paling kasar dari keseluruhan upper, tapi sama sekali nggak bikin sakit. Justru dia malah lebih bagus nge-grip ke kaos kaki kita. Sama talinya, ternyata dia lebih ngelok daripada versi Rebellion Flash-nya. Ini gue nggak tahu kenapa ya, tapi memang agak beda sih si tali yang dipakainya di sini. Ya itu hal yang menarik ya, lebih mahal ternyata supportnya lebih baik. Dan kalau rating dari kita sih 6,5 doang buat material upper. Gimana dengan midsole-nya? Yang paling menarik ini nih, yang bentuknya aneh. Kita pertama identifikasi dulu ya. Nama materialnya itu adalah Mizuno
Energy XP. Ini sebenarnya foam yang paling menarik karena dia itu empuk banget. Kompresnya juga banyak banget, tapi untuk firmness-nya atau stiffness-nya itu bisa berubah ketika kita pakai lari. Durometernya sendiri, kalau kalian mau tahu berapa, ini termasuk yang empuk ya, di angka 21. Empuk banget, emang empuk banget. Tapi kenyataannya kalau ada perbandingan nih, karena gue nyobainnya yang Rebellion Flash ya, yang Flash itu feel-nya lebih empuk lagi dari ini sebenarnya. Tapi untuk urusan firmness nih, meskipun durometernya mirip-mirip aja ya, dia itu lebih firm dan lebih stabil dari segi foamnya ya. Gue nggak ngomongin overall sepatunya. Jadi kalau kalian heel strike-nya bener di bola-bola kaki, itu pas aja sih, nggak ada masalah. Dan di kecepatan tinggi ini rasa feel si midsole-nya itu lebih stabil. Kalau kalian mau tahu, ini kita udah bongkarin platnya buat kalian. Jadi ini sih plat plastik banget ya, karena dia itu sebenarnya plat nylon, bukan full karbon ya. Nah, nylonnya ini di-infuse karbon. Pas gua potong-potong sih emang kelihatan ya, ada ya sedikit lah serat-serat karbonnya dimasukin ke dalam sini. Jadi bukan full carbon plate. Dan ini sebenarnya dijelasin juga di Mizuno untuk knowledge produknya ya. Kalau kalian main ke website atau ke toko-toko pasti dibilang. Jadi bukan penipuan sama sekali kok. Dan artinya ini lebih forgiving daripada yang full karbon buat kaki kalian. Tapi kok feel-nya keras ya, kayak karbon beneran. Terus ketebalan midsole ini juga tebal banget ya. Kalau kita ukur sih, temuan kita sampai 58,8 loh. Kalau karakter gue ngobrol dari berbagai sumber, ini katanya lebih bonci ya. Kalau tes kita pribadi sih ini bonci banget. Emang dia di kurang lebih 27-an lah, 27 ke 28-an, sekitar itu. Ya mirip-mirip dengan Boost kalau masih hidup, tapi somehow gue lebih suka karakternya dia, si Energy XP ini, kalau kita pakai ngebut atau kenceng gitu ya. Karena dia berubah-ubah aja si karakternya. Kalau lagi lebih ngelambat, dia lebih empuk, lebih cepat dia lebih firm gitu. Nah, cocok artinya buat kita long run jarak jauh dengan karakternya ini. Nanti gue bahas juga buat performance-nya. Dan material midsole ini kita kasih angka 8,5 dari 10. Ya, fair enough lah buat banyak hal yang terjadi di bagian ininya. Oh, gue ketinggalan jelasin satu. Kalau kalian nanya nama Wave itu dari mana, ternyata dari plat karbonnya ini. Jadi si plat karbonnya ini ada kayak wave-nya gitu, bergelombang, kayak ombak coy. Inilah yang bikin ada nama wave-nya. Bisa dilihat atau diintip juga dari luar ya, karena ini ditongolin sedikit nih, bagian sininya ya. Itu bagian wave-nya. Gue nggak ngerti sih fungsinya apa, karena buat gue tidak terlalu berfungsi si wave ini. Tapi kalau kalian nanya fungsinya gimana, gue mau kasih ilustrasi betapa bermanfaatnya si plate ini kalau mendarat di bola-bola kaki. Misal ya, buat perbandingan dulu, untuk kalian yang mendaratnya di belakang nih, nggak ada manfaatnya, nggak berasa, malah kaku banget. Kalau yang mendaratnya di depan ya, di depan ada kerasa, tapi kurang bermanfaat. Nah, begitu kalian mendarat di bola-bola kaki, disinilah energi returnnya kerasa dengan maksimal. Itu menarik banget sih, bahkan ini yang gue bilang kayak didorong jin. Iya, kalau mendaratnya di bola-bola kaki, lentingannya itu jauh lebih kerasa. Kalau di area yang lain, paling supportnya cuma dari si foamnya aja. Lanjut, kita ngomongin outsole-nya. Jadi outsole-nya ini jujur yang apa ya, gue bilang menarik juga gimana so-so gitu kalau buat gue, karena dia tipis banget. Gue menyaksikan ketahanannya, meskipun dia gripnya cukup menarik ya, cukup bagus, nanti kita akan bahas. Ternyata kalau dari ketebalan 1,4 mm dia habis cuman dalam 20 detik aja di Dremel. Apakah baik, apakah buruk? Enggak, ini masuknya so-so aja. Artinya kalau ini lebih tebal, ya mungkin dalam 30 detik habis, ya bisa aja. Ini masuknya ke bukan penilaian kita yang terbaik ya. Ada di angka 6,5 untuk rating outsole-nya sendiri. Dengan beberapa catatan menarik, ya namanya juga super shoes untuk dipakai di kegiatan tertentu doang. Misalnya saat race, bukan buat tiap hari, karena ya ini umurnya juga pendek. Gue ngerti sih kenapa Mizuno pakai ini, karena konon katanya ini adalah material G3 sole yang lebih ringan daripada sole-sole yang lain. Oke lah, dia lebih ringan tapi mengorbankan durabilitas. Ya nggak apa-apa juga, namanya buat race day misalnya kan, kalian nggak race tiap hari juga toh, dipakainya mungkin setahun beberapa kali aja, ya awet-awet aja harusnya. Tapi yang lebih menarik perhatian gue, ternyata bentuk outsole ini sangat menjebak kotoran-kotoran atau debu-debu ya di dalamnya. Ya nggak apa-apa juga sih, karena kan kita punya Shoe Polish X Umbre Cleaner yang udah ada bonus sikatnya. Cuman di pump doang, kemudian disikat-sikat, kotoran ini juga udah hilang kok. Nggak masalah, tenang aja. Apalagi foam cleaner ini tuh aman banget buat konstruksi lem-leman sepatunya. Ya meskipun kalau kita ngomonginnya brand Jepang kayak Mizuno ini nih,
dari segi konstruksinya aman. Sekalian kita move aja ya, bahas konstruksinya. Jadi secara konstruksi itu menarik, selain potong ya, kita bongkar juga. Sumpah susah banget coy. Udah disiram aseton banyak banget, itu ditarik-tarik, gak kebuka-buka juga, karena kan kita mau buka plat karbonnya tadi ya. Untuk lem-leman gue akuin ini juara banget sih. Apalagi rapi banget. Kalau kalian nggak perhatiin, kalian pasti bakal mikir 2 lapis midsole ini sebenarnya 1 lapis. Ternyata enggak, dia tuh 2 lapis, kemudian dilem. Di sandwich gitu si plat karbonnya di sini. Dan ini lem-lemannya gokil. Goks banget sih, jujur buat rating konstruksi kita kasih angka 8,5 karena kerapihannya, kekuatannya itu sangat-sangat bisa diacungi jempol sekali. Nah, next, kenyamanan. Jadi disclaimer dulu nih, sepatu ini nggak akan ngasih kalian kenyamanan, jujur aja. Sangat nggak enak, berdirinya aja aneh, ada platnya. Nggak, bener-bener gak nyaman banget. Lari pakai sepatu ini juga gak nyaman. Karena ini buat kalian yang orientasinya untuk kecepatan. Nah, karena itu POV-nya harus kita rubah dikit nih. Apakah orang-orang yang mengedepankan kecepatan dan performance bisa mendapatkan kenyamanan di sini? Ternyata jawabannya ada kenyamanan at some degree. Nah, kita akan jawab itu dari segi fitting-fittingnya dulu. Ternyata dari segi berat, ini sepatu yang ringan loh. Cuman 224,8 gram. Kemudian lebar toe box-nya ini yang kita acungin jempol juga. Di size 42 itu lebarnya 100 mm lebih dikit, 100,7. Ini yang nyebabin sepatunya itu lebih roomy di bagian depan. Gue pun mengamini ya, karena gue nyobain yang size 46-nya, kalau dibandingin sama Rebellion Flash, versi Pro-nya ini malah lebih lebar lagi, plus material upper ini lebih main lagi. Jadi jangan khawatir buat kalian yang kakinya lebar-lebar, ini sepatu yang bisa jadi nih baik buat kalian untuk segi fitting lebarnya. Buat yang punggung kakinya tinggi juga, ini lumayan loh. Jadi instep-nya itu di 71,2 mm. Oh, lumayan oke buat kalian yang punggung kakinya tinggi-tinggi. Kemudian heel drop-nya, kalau ukuran kita sih 2,7 cm ya. Terus untuk kenyamanan dari segi breathability-nya ternyata baik sekali. Kita udah tes dengan asap ya, itu sirkulasi udaranya sangat baik sekali. Apalagi kalau kalian larinya ngebut, makin adem lagi. Terus panjangin soalnya juga sesuai kayak yang dia tulis 27 cm. Nah, beberapa catatan tambahan ya. Ternyata platnya ini juga tidak forgiving buat kalian yang punya masalah di otot-otot betis, punya masalah di pergelangan kaki, kayak misalnya high mobility ankle, gampang ankle sprain. Ini mendingan dijauhin aja, nggak cocok. Karena dengan struktur sepatu kayak gini, kalau kalian belum bagus running formnya, si betisnya itu akan lebih terbebani otot betisnya. Kalau pengalaman gue pribadi sih kayak gitu ya, lebih sakit, lebih cepet capek. Nah, kalau dipaksain, khawatirnya memicu cedera. Ankle juga nggak aman, jelas ya, karena ini lanjut ke selanjutnya ya, untuk stability atau locking-lockingnya di bagian belakang, securing ankle-nya itu hampir nihil, hampir nggak ada sama sekali lah yang bisa kita andalkan untuk menjaga high mobility ankle itu. Jadi nggak cocok aja ya. Yang bagusnya itu adalah lock di depannya. Jadi kalau kalian lagi ngebut, gimana pun posisi mendaratnya nanti, sebenarnya securing di sini sangat-sangat bagus. Posisi sepatunya juga tetap akan enak ketika kalian ngebut. Yang bikin deg-degser itu kalau mau beloknya ya, karena meskipun lockingnya bagus gitu, ini sepatunya tinggi loh. Jadi bikin takut-takut ketika belok tajam, itu aja. Jadi harusnya aman, tapi kita selalu takut-takut waktu belok tajam pakai sepatu ini. Gitu. Jadi meskipun untuk ngebut ini tuh oke banget, kita nggak ngerasa dia kenyamanannya ideal dengan angka 7,5 dari 10 untuk rating kenyamanannya. Nah, bagian yang paling kalian tunggu-tunggu, performance-nya gimana? Kombinasi plat sama rockernya itu yang bikin rollingnya tuh jadi gampang aja gitu. Ini yang kita sebut didorong jin ya, karena ya seenak itu gitu. Bener-bener ngelangkah lebih cepat itu lebih effortless aja, asal form larinya bener. Nah, beberapa catatan-catatan ya, gue harus nyontek nih karena gue yang ngerjain aja takutnya salah nih. Beberapa masukan dari tester kita soal nikungnya, sekali lagi soal nikung ya, bukan berarti nikungnya itu nggak aman, nggak, justru gripnya itu bagus banget.
Tapi pas nikung kita tuh nggak pede karena ini bukan sepatu yang stabil, agak goyang aja gitu. Locking di belakang nggak kerasa, di bagian ankle-nya nggak berasa. Dan kalau kalian pernah lari di sini, mungkin ngerti ya apa yang gue maksud kurang stabilnya. Nah anyway, karena tadi juga udah ngomongin grip ya, kita liatin sama kalian grip di lantai licin dan di lantai basah seperti apa. Ini juga mengilustrasikan kalau kalian nanti lari di aspal yang bagus, yang licin, atau di trek-trek tertentu yang licin dan yang basah, tenang, aman-aman aja gripnya. Kalau ada yang nanya sama kita, gimana versi sebelumnya? Karena kita belum pernah coba, kita merujuk sama kata-katanya Rahman, di mana untuk kestabilan, versi 3 ini lebih stabil daripada versi-versi sebelumnya. Jadi kalau kalian punya stability issue di yang sebelumnya tapi udah enjoy karakternya, bisa upgrade ke versi 3 ini ya. Untuk turunan gimana? Kita nyobain di Jalan Dago, dari lumayan atas lah sampai ke bawah, itu relatif oke, nggak ada masalah, bahkan tidak ganggu sama sekali geometrinya kayak gini. Jadi nggak perlu takut bikin jatuh apa gimana, santai aja. Buat siapakah atau buat apakah sepatu ini? Kalau buat siapanya udah jelas ya, kalian yang udah pro, yang form larinya udah bagus, udah bukan newbie lagi. Karena kalau buat newbie, kalian nggak akan nemuin enaknya apa pakai sepatu ini. Nah, untuk apa sepatu ininya? Kalau menurut gue sih untuk race day ya, mau 5K, 10K, half marathon semuanya oke. Meskipun gue belum nyobain panjang ya, tapi karakteristik sepatu ini tuh bikin gue pede untuk merekomendasikan sepatu ini berbagai macam jarak, sampai jarak jauh juga gitu. Karena kalau kalian udah jago ya, udah bagus formnya, mau dikasih sepatu ini sampai jarak sejauh apapun, aman aja, nggak ada masalah. Karena mendaratnya di bola-bola kaki pas, kestabilannya juga nggak perlu yang gimana banget. Support yang ada di sini juga pas, dipakai lama juga nggak bikin nggak bikin sakit, nggak bikin pegel, enak-enak aja gitu. Terus juga untuk speed session, wah ini sangat recommended banget. Kalau kalian lagi latihan speed atau sekedar lagi nge-sprint doang, ini cocok banget juga buat kalian. Kalau buat dipakai daily, ini bisa sih, tapi kayak gue bilang sebelumnya, daya tahannya tidak terlalu bagus. Jadi lebih baik save for the best aja. Oke, untuk rating performance-nya 8,75 dari 10. Nah, beberapa saran-saran ya dari gua. Pertama nih, kalau kalian menikmati seri Rebellion Pro yang sebelum-sebelumnya dan mau upgrade, ini sepatu yang cocok buat kalian karena dari berbagai sumber yang kita himpun, ini adalah versi upgrade-nya. Terus saran buat kalian yang pakai sepatu ini, pertama wajib banget latihan otot-otot kaki, terutama untuk straightening-nya, untuk menguatkan otot kaki kalian, terutama di betis, karena pakai sepatu ini ada resiko ke betisnya kalau nggak kuat. Kemudian kalian juga harus pastiin si ankle kalian itu kuat juga, jadi bukan yang high mobility ankle. Itu sih ya. Terus kalau mau beli, please cobain dulu. Makanya ada baiknya kalian datang kayak ke starting line gitu yang ada treadmillnya ya. Jadi kalian bisa cobain dulu sepatunya lah. Minimal dipakai buat berbagai macam kecepatan sampai kalian yakin ini tuh sepatu yang cocok sama kalian atau enggak. Ya, jadi kalian bisa langsung main-main aja ke sana, atau kalau kalian udah pede bisa juga langsung klik ke webnya Starting Line. Nah, sekarang gua kasih rating finalnya. Sebenarnya rating finalnya itu tanggung banget, 7,97 ya untuk overall rata-ratanya. Tapi gua buletin ke atas lagi sedikit lah ya, ditambah 0,03 jadi 8 pas ya untuk overall ratingnya. Gue sangat-sangat appreciate sepatu ini, gue acungin jempol, hanya untuk yang pro-pro aja. Dan kesimpulan gue juga sangat worth it sekali keluar uang setara tiket Jakarta-Osaka untuk beli sepatu ini. Ya, oke, itu aja dari gue. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di bedah sepatu selanjutnya.